ini adalah satu guru matematika dan satunya guru PAI. Ternyata ya tidak menutup kemungkinan menjadi seorang konten kreator. Keren banget gak sih? Iya, tidak ya ngomong-ngomong. Katanya konten kreator itu harus good looking ya. Bisa arti atau bisa apa sih pintar menulis gitu. Sebenarnya gimana sih? Nanti dulu ya. Mr. Ram dan Pak Budi, selamat datang ya di acara ini. Dan saya dengan Pak Budi dulu yang dekat dengan saya. Pak Budi, tolong dong jelaskan mengapa Pak Budi berkecimpung di dunia guru konten kreator ini. Apa sih motivasi? Baik, Pak Koko, terima kasih. Yang pertama, yang harus kita pahami dari seorang guru itu, yang harus diluruskan dari seorang guru setiap aktivitasnya adalah niat. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menjadi guru sekaligus konten kreator itu harus diniatkan sebagai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua benar-benar niat untuk berbagi. Niat berbagi karena Allah ya. Kalau Pak Mr. Ram sendiri, ketika ada pandemi, saya menggunakan metode flip learning. Bagaimana saya bisa membuat video, kemudian anak-anak bisa belajar terlebih dahulu, sehingga nanti ketika meeting online ataupun diskusi, anak-anak sudah memiliki bahan yang sudah dibaca. Dari situ, satu video, dua video, hingga akhir ini, alhamdulillah sudah ada 500-an video di YouTube saya. wow, tepuk tangan dong, tepuk tangan, luar biasa. Ya, dan tidak hanya matematika saja, banyak sekali tutorial teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Kecanduan ya, Mr. Ram. Kecanduan. Lama dicandu dengan. Betul. Makanya ketika ada kesempatan ini, harapannya pengalaman saya walaupun mungkin saja masih kecil sekali bisa bermanfaat bagi para audien yang ada di sini. Wow, luar biasa banget. Ada niat karena Allah berbagi praktik baik untuk sesama guru, bahkan sesama murid-murid juga nggak sih? Sekarang ini sudah tidak pandemi. Ketika kita maju di depan anak-anak untuk mendengarkan kita dengan metode ceramah, tentunya itu akan boring. Ketika kita bikin konten, lalu di situ ada animasi, maka kita bisa mengcover gaya belajar yang dimiliki oleh anak. Gayanya auditorial, maka ada suara yang didengar. Ketika anak-anak visual, ada panduan visual yang kita buat. Jadi tidak hanya voice, tapi ada petunjuk arah. Dan dengan apa? Kursor ataupun sejenisnya, sehingga ketika kita nerangin ini, maka ada kursor yang memandu. Kalau kinestetik, supaya pikirannya lebih tenang, lalu ilmu yang kita sampaikan itu bisa mengena. Oh, keren ya, ternyata nggak menyangka loh. Ternyata luar biasa banget, ini baru sedikit padahal ya. Jadi kayaknya waktunya nggak hanya sejam deh, Budi. Perlu 2 jam. Nah, saya mau nanya dengan Pak Budi. Dulu kan Pak, saya yakin ya pekerjaannya pasti banyak nih, tugasnya banyak, tugas sekolah ada, terus menghambat murid juga dia harus dijalankan. Itu bagaimana cara mengatur waktunya nih Pak Budi sebagai konten kreator? Itu kan harus berpikir ya, apa bikin konten apa sih? Apakah ini akan mengganggu pembelajaran? Bagaimana strateginya nih Pak Budi? Pertama, bagaimana kita membagi waktu antara membuat konten itu dengan tugas pokok kita. Nah, sebetulnya tugas membuat konten itulah adalah salah satu tugas kita. Jadi membuat konten itu bukan untuk sisa waktu, tapi justru itu harus dijadikan sebagai tugas utama. Wow, nice quote. Karena memang konten yang kita buat ini adalah pembelajaran, bukan sampingan dari sisi, bukan dari hanya nilai entertain aja, tapi justru sebagai nilai edukasi. Nah, makanya konten yang saya buat itu terdiri dari 3 segmen. Yang pertama, segmen untuk berbagi praktik baik dengan guru, bagaimana teknik penerapan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembelajaran untuk peserta didik, untuk ada misalkan ya, ini ada 2 murid saya yang juga nanti testimoni ya. Baik, yang ketiga adalah pembelajaran untuk orang tua. Karena kan selama ini mindset kita, pembelajaran yang kita buat itu kan untuk peserta didik.
ada yang kita lupakan salah satu segmen adalah segmen orang tua. Maka saya juga terus mengembangkan konten-konten saya itu sebagai pembelajaran untuk orang tua dari sisi parenting. Wow, kok jadi tertarik jadi konten kreator ya? Aduh, itu ya harus belajar dulu nih sama berdua ini. Iya. Ternyata dapat insight baru nih bahwa membuat konten itu adalah pekerjaan utama juga ya. Asal memang niatnya karena harus lurus ya. Dan ada 3 segmen tadi, keren sekali. Jadi ada terlupakan orang tua. Selama ini kan kita hamba murid, terus orang tua juga ternyata guru. Ternyata ada orang tua yang harus kita pertimbangkan. Ternyata ada orang tua harus sama fisiknya. Kalau dari Mr. Lam sendiri, Mr. Lam itu bagaimana cara membagi waktunya? Apalagi di pesantren ya. Pesantren tuh aduh luar biasa. Saya tahu nih kerjaannya itu aduh gimana Mr. Lam? Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf gitu bagi kita umat muslim memiliki nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan teladan yang sangat baik sekali, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Nabi Muhammad merupakan teladan. Dari situlah semangat saya ada. Maka harus totalitas. Ketika saya sudah menjadi guru, maka saya harus melaksanakan secara totalitas. Anak-anak membutuhkan apa ini supaya pelajarannya lebih dipahami? Oh, saya harus butuh membuat sebuah video, maka saya harus membuat video. Oh, anak-anak butuh bacaan, maka saya harus membuat modul ajar. Yang mana modul yang sudah saya buat itu adalah di situ ada insert audio, ada video juga. Ketika nanti link YouTube-nya masuk ke situ juga nanti bisa diputar. Dari situlah maka saya harus memanajemen waktu. Lalu bagaimana saya bisa mengaturnya? Lagi-lagi niat. Kapan saya tidur, kapan saya harus membuat konten, kapan saya harus melakukan keluarga dan sebagainya. Lalu kapan? Kadang tengah malam saya konten. Tengah malam konten. Keluarga mendukung, support. Keluarga mendukung. Yang terpenting semua aktivitas setrika sudah aman ya. Cuci baju sudah aman. Oke, jadi kondisi keluarga aman. Dan pagi-pagi pagi-pagi mohon maaf ya, saya juga masak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Keren banget ya. Ternyata memang nggak hanya bukan konten saja, tapi memang mengkondisikan yang ada di sekolah dan di rumah. Itu keren banget ternyata ya. Ini nggak nyangka ini. Tapi mengatur waktu, tapi gimana caranya ya? Masih bingung juga ya. Keren banget, ini luar biasa banget. Wah, terima kasih ya dapat insight baru nih memanage waktu dan totalitas tadi dari Mr. Lam ini. Nah, coba Mr. Lam, coba dong ada yang sesuatu praktik baik dari hasil, kan ada 500-an video. Ada hal yang paling menarik nggak dari 500-an video itu yang menurut Pak Lam ini keren, Mr. Lam ini keren banget. Jadi ada 2 video yang saya ikut sertakan lomba. Yang pertama adalah video pembelajaran. Saat itu saya membuat konten Sigma. Tentang Sigma, notasi Sigma. Ya, jadi sebelum kita belajar tentang barisan deret, kita harus mengetahui tentang Sigma. Dari situ saya mencoba untuk merancang dengan alat belajar device yang saya miliki, lalu saya insertkan sebuah audio, kemudian bagaimana animasinya saya atur. Ternyata alhamdulillah dapat juara. Kemudian video lagi itu tentang bagaimana saya bisa mendesain metode pembelajaran. Tadi yang saya katakan flip learning, saya coba bikin sendiri ya. Jadi saya atur kameranya di mana, lalu saya coba bergaya seperti artis ya. Dari situ lalu saya angkat jadi juara favorit. Oke, thank you ya. Kalau Pak Budi, ada tadi kan saya sudah juga ada 3 segmen edukasi konten yang saya buat. Yang pertama yang menarik pada saat pandemi itu kita melihat bagaimana adab dan akhlak saat itu merosot. Nah, bagaimana teknis agar penyampaian kepada peserta itu mudah diterima. Nah, salah satunya kita membuat konten. Dan waktu itu yang kita soroti adalah bagaimana peserta didik itu sudah enggak lagi menghormati tempat duduk guru. Nah, maka kita buatlah konten bagaimana ajaran Islam itu menghormati guru. Salah satunya menghormati tempat duduknya. Karena kalau kita ngomong jangan duduk di kursi guru gitu ya. Untuk menerima. Tapi kalau kita buatin konten
Dan ternyata mereka, oh iya, kita nggak boleh duduk sini ya, gitu kan. Nah itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang boleh juga. Ini memang guru penggerak banget ya, sesuai dengan zamannya gitu loh. Yang zamannya TikTok masa iya dikasih apa gitu ya. Platform apa yang Pak Budi lakukan di mana aja gitu? Iya, setelah kita mengadakan riset, ternyata Gen Z itu salah satu yang paling banyak digunakan adalah TikTok ya. Oh, dan ternyata bukan hanya Gen Z, kita juga loh. Aku kan bisa kartu dulu. generasi milenial dan generasi X ya. Aduh, jangan sebutkan itu. Ternyata salah satu pengguna platform terbanyak. Oh, oke. Sehingga saya cocok nih untuk menjadikan konten edukasi untuk murid, untuk orang tua dan juga untuk guru. Nah, satu tadi kalau bisa boleh saya sambung pada satu yang menarik lagi ketika ada seorang anak yang lapor ke gurunya, protes, ada gurunya datang terlambat dan apa-apain. Sedangkan dia datang terlambat itu harus melalui sebuah proses mekanisme keterlambatan. Nah, bagaimana kita ingatin ke orang tua dan anak tersebut? Saya bikin konten. Dan orang tuanya nonton. Orang tuanya nonton. Ternyata cerdas sekali. Dan oh iya ternyata guru itu kalau ada keterlambatan karena mekanismenya sendiri, ada penanganannya sendiri, nggak bisa disamakan dengan siswa dan itu lebih mudah diterima oleh orang tua. Yang saya kasih judulnya yaitu jika siswa terlambat, guru yang memberikan konsekuensi. Tapi kalau guru yang terlambat, bukan siswa yang memberikan konsekuensi. Tapi guru yang memberikan konsekuensi. Dan itu banyak ditonton oleh orang tua dan kalau saya lihat komentarnya rata-rata adalah orang tua dan guru. Oh, baik. Jadi sasaran. Itu sasaran ya, keren. Nah, itu TikTok itu utama ya dari platform yang Pak Budi gunakan, yang Pak Budi pakai. Nah, kalau dari TikTok itu kan susah ya karena kan hanya berapa menit ya. Itu kan harus short banget kan dan itu harus harus mengena, intinya dapat itu. Susah nggak sih Pak Budi itu? Ya, sebetulnya kalau algoritma TikTok itu sudah membaca kita kontennya seperti apa, itu akan mudah viral. Viral itu tidak selalu harus punya follower banyak, Pak. Betul. Jadi di TikTok itu followernya sedikit, kemungkinan FYP itu besar. Karena algoritma TikTok itu tidak membaca sebesar apa follower kita. Tapi seberapa besar kebermanfaatan dan orang yang nonton itu mau nonton sampai tuntas dan dia mau like, mau komentar, mau nyimpan. Tapi saya fokus ke YouTube. Kenapa YouTube saya pilih? Karena fleksibel. Mau videonya pendek, ya nanti bisa masuk ke short. Mau videonya mau panjang, sedang atau panjang banget, itu juga bisa. Nah, kemudian juga sama ceritanya sama Bapak. Dengan saya mudah untuk berbagi, nge-share konten-konten yang saya buat seperti grup WA, kemudian di IG, kemudian di Telegram dan sebagainya. Yaitu tadi ada yang manggil saya untuk bagaimana melatih guru-guru membuat video pembelajaran. Supaya itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, yang awalnya membuat untuk diri sendiri, tetapi ini bisa berbagi ilmu untuk guru-guru. Yang notabene guru-guru adalah gerbang untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Keren banget ya, utama dong untuk Mr. Lam, saya mau tanya lagi. Ini kan berhubungan banget dengan membuat video, kemudian ada caption atau content writing ada di sana untuk membuat sebuah video kan pasti harus mempersiapkan kan, ada captionnya apa, terus harus membuat sesuatu yang video juga itu kan kemampuan yang harus menurut saya sih harus dimiliki. Nah, kemampuan menulis ya ketika caption dan writing tadi skripnya gitu. Nah, apakah seorang content creator itu harus memiliki skill itu atau bagaimana nih? Ketika saya ingin membuat konten, maka saya harus memikirkan temanya apa terlebih dahulu. Tetapi kalau sekarang ya kita gampang saja, yang viral apa kita bikin aja dengan versi kita. Lalu apakah harus bisa merangkai kata? Ya tentunya harus bisa. Supaya apa? Ya tadi, dengan durasi 60 detik, tapi kita bisa mengena. Lalu di awal mungkin kita merasa susah, sulit, itu wajar awal. Tetapi lama-kelamaan, yang tadinya making video itu butuh waktu 10 menit, sekarang misalkan bisa saja 5 menit. Bahkan lama-kelamaan 3 menit.
Bahkan sekarang ya di syuting langsung Langsung upload jadi jadi hanya 10 menit langsung jadi. Iya, Masya betul. Allah. Luar biasa banget. Nah, iya, jadi memang harus dimiliki bagi seorang content creator. Betul. Belajar, tentunya belajar Belajar. bagaimana writingnya tadi, Writingnya, kemudian video editingnya tadi. editingnya gitu, Kalau- ya. Kalau menurut Pak Budi sendiri, apakah hal itu perlu dimiliki oleh seorang content creator guru ya, terutama? Yang paling penting dari konten yang Bapak Ibu buat adalah add value. Jadi menambahkan value yang tidak didapatkan di video yang lain. Contoh, misalkan Bapak Ibu sekarang merekam nih momen-momen timnas. Kita kasih musik doang, ya. Itu value-nya bagi penonton hanya melihat bagaimana suasana timnas. Tapi Bapak dan Ibu bisa memberikan add value, menambahkan value dengan merekam suara Bapak dan Ibu dari kutipan pidato Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah, kita masukkan itu suara kita. Kalau kita rekam, kita masukkan, maka penonton itu akan melihat bukan hanya menonton Hari Pendidikan Nasional, tapi mereka mendapatkan value dari isi pidatonya Pak Menteri. Nah, jadi intinya adalah add value. Kemudian jangan lupa sebagai seorang guru ketika membuat konten itu adalah satu harus ada konten yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran, maka konsisten di membuat video pembelajaran. Istiqomah ya. Kalau nanti pindah ke acara liburan misalkan, itu Oh, baik. Wow, jadi tahu juga nih ya seperti cara kerjanya bagaimana. apabila Bapak dan Ibu pengen ngupload momen-momen liburan, Iya. dan ini menjadi value pendidikan, tadi caranya tambahkan value yang berisi tentang pendidikan. Oh, jadi tenang aja bisa liburan kok. Sedang di gunung, value-nya pendidikan gitu ya. Oh, baik. Tapi kan untuk membuat sebuah video konten itu kan perlu alat nih. Apakah perlu apa sih lampu, perlu apa, perlu hal yang mahal-mahal itu menurut Pak Budi bagaimana sih? Atau Maksudnya adalah berbasis aset. berbasis aset? Baik. Apapun alat yang kita punya, manfaatkan sebagai berbasis aset. Jangan nunggu alat lengkap, jangan nunggu kameranya bagus, pokoknya aset yang Anda gunakan. Tadi kan kalau Pak Budi sendiri kan menggunakan udah cukup handphone kok yang biasa aja, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Iya. Kalau misalnya sendiri apakah seperti itu atau enggak? Saya punya standar sendiri harus ada ini apakah bagaimana misalnya? Oke, baik. Jadi cerita lagi ya. Masih ingat sekali di kepala saya bagaimana saya membuat video dengan RAM 2 dengan storage 16 GB. Itu adalah standar HP yang sangat minim. Selama kelamaan, wah ini butuh upgrade ini. Alhamdulillahnya ketika kita bagi niatan baik, alhamdulillah ada aja. Oh ternyata jadi pembicara bisa buat kita beli. Tetapi ingat ya, jika kita ingin konten jangan memikirkan apa yang kita miliki, tetapi yang sudah kita miliki silakan maksimal mungkin. Saya ingat betul ada satu konten kreator, dia bercerita dulu dia nggak punya apa-apa, standar saja. Lama kelamaan karena tidak perlu cari tetapi datang sendiri. Intinya seperti apa yang dikatakan Pak Budi tadi, by aset. Apa yang sudah kita miliki silakan kita laksanakan dengan baik. Yang terpenting istiqomah, jangan mikirkan apa kata orang, tetapi kita maksimal mungkin apa yang kita bisa berikan silakan lakukan saja. Setelah katanya kan harus percaya diri depan kamera nih ya, maksudnya kan namanya juga akan ditonton oleh jutaan manusia di luar sana. Itu membangun percaya dirinya bagaimana sih? Jadi kita jangan mikirkan apa kata orang, pikirkanlah apa yang kita berikan. Seperti Dengarkan itu. ya, dengarkan. Oke, lagi coba. Baik, kita jangan pikirkan apa yang dikatakan orang, tetapi kita pikirkan apa yang kita bisa berikan. Jadi bukan seperti itu Pak ya. Pokoknya apa yang kita berikan apa nih, gak usah macam-macam gitu. Itu ya salah satu trik untuk tetap pede di depan Iya, kamera. betul-betul. Lalu, Wow. begitu ya, pokoknya lakukan aja. Jangan kita berpikir berdasarkan apa yang kita punya ya, kekuatan yang kita punya. Kalau dari Pak Budi sendiri, kan sebagai content creator biasanya ada fans, ada hater, betul gak sih? Ada nggak sih orang yang julid gitu, paling julid dengan Pak Budi? Misalnya di lingkungan sekolah, kalau di luar sih udah biasa, kalau netizen mah biasa ya Pak ya. Kalau di sekolah aja nih Pak, ada nggak sih yang seperti itu dan bagaimana cara Pak Budi menghadapinya?
salah satu yang mendongkrak akun naik itu adalah haters. Ya, jadi semakin banyak hatersnya, itu akan semakin dipromosikan oleh konten-konten oleh platform-platform media sosial. Gitu. Jadi jangan dikira haters itu nggak bermanfaat. Nah, inilah maknanya bahwa di setiap ada halangan, di situ ada peluang sebetulnya. Nah, adapun kalau misalkan kita jujur sebagai seorang manusia, kalau kita melihat ada komentar nggak baik, itu kan nggak nyaman ya. Nah, sekarang di berbagai platform media sosial itu sudah ada namanya filter komentar, ya kan? Boleh kita munculkan, boleh kita hapus. Tapi kalau saya sedang memunculkan semua komentar, tujuannya apa? Tujuannya adalah memancing interaksi antara audiens. Dan justru itulah yang akan dipromosikan oleh platform media sosial. Semakin banyak yang komentar, semakin banyak interaksinya, maka akan semakin banyak dipromosikan. Jadi intinya kalau ada yang haters, ya kalau nggak suka hapus. Tapi kalau misal Bapak Ibu punya tantangan, munculkan aja nggak apa-apa. Gitu. Intinya mah kita jangan ribet terhadap orang yang nggak suka, tapi kita fokus apa yang kita bisa berikan kepada orang yang lebih banyak. Haters itu kan cuma beraksi gitu ya. Tapi kalau niatnya adalah memberikan manfaat kepada banyak orang. Oh, Masya Allah, keren banget. Ingat balik ke niat ya. Oke, jadi saya mau cari haters dulu kalau gitu ya. Biar banyak. Harusnya banyak banget. Oke, nah kalau Mr. Lam sendiri nih Pak, apa yang pendapat dari Mr. Lam kalau dengan haters itu seperti apa? Kan biasanya ada tuh ya dalam dunia maya ataupun dalam dunia pendidikan di guru-guru sekitar kita juga biasanya ada tuh. Bagaimana pendapat? Oke, baik. Kita kuat karena kita sudah terbiasa. Untuk menuju ke situ, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya kita diamkan saja, seperti itu. Ketika kita sedih, ya itu wajar karena kita manusia. Ya terpenting kita jangan diam diri memikirkan itu, tapi kita coba mulai bergerak untuk melupakan itu semua dan kita berkarya sehingga lama kelamaan ada yang berkata A, ada yang berkata B, ada yang berkata C, sudah biasa-biasa saja. Ya terpenting tadi saya katakan di awal, maka silakan kita pikirkan apa yang bisa kita buat sehingga apa yang kita buat itu bermanfaat bagi orang lain. Wow, keren banget. Ternyata kita fokus aja pada diri kita seperti itu ya. Nah, ada nggak sih yang seperti mendukung nggak? Iya. Paling mendukung dari mana? Dukung tentunya diri kita sendiri ya. Ketika kita tidak mendukung diri sendiri, siapa lagi? Sebenarnya keluarga tentunya. Ketika keluarga rela untuk ditinggalkan karena kita bikin konten, maka kita pastikan konten itu bermanfaat sehingga nanti ketika manfaat itu kembali lagi ke kita, kembali lagi ke keluarga kita, maka itulah nilai daripada konten yang kita buat seperti itu. Baik. Kalau dari Pak Budi sendiri nih, Pak Budi, apa ya? Itu kan perlu support sistemnya bagus ya, tentunya dari keluarga, dari anak, mulai dari istri juga, dari lingkungan sekolah. Dari Pak Budi sendiri ini hal yang paling mendukung banget bagi Pak Budi. Kalau saya nggak ada ini, nggak bisa hidup nih, itu apa di dalam pikiran Pak Budi? Ya, pertama support system itu memang dibutuhkan dimanapun kita berada. Salah satunya misalkan kalau saya membuat konten tentang edukasi kepada peserta didik, saya akan melibatkan peserta didik tentu saja dengan persetujuannya. Seperti Teh Adin misalkan ya sering diajak untuk membuat konten tentang edukasi diri saya. Kemudian kalau misalkan membuat konten tentang pendidikan berbagai praktik baik pada guru, maka saya akan meminta bantuan kepada para guru. Salah satunya Bu Nida yang sering bantu saya misalkan. Kalau saya membuat konten tentang parenting, maka saya akan melibatkan anak dan istri saya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat konten parenting tentang di konten saya akan melibatkan istri dan anak-anak saya. Dan saya pastikan konten-konten yang saya buat bersama anak dan istri juga memiliki nilai edukasi parenting untuk orang tua. Karena itu adalah bagian dari apa yang sudah kita pelajari dalam ilmu parenting. Karena selama ini yang dilupakan oleh orang tua itu adalah belajar jadi orang tua.
seolah-olah nanti kalau jadi ayah, jadi ibu, itu kebetulan jadi ayah, kebetulan jadi ibu. Bukan bagaimana betul-betul jadi ayah, betul-betul jadi ibu. Nah, melalui konten-konten inilah saya berusaha untuk memberikan value-value positif kepada para ayah, kepada para ibu, untuk bisa menerapkan praktik baik yang kita berikan. Artinya support system itu dari mulai peserta didik, guru, keluarga itu sangat mendukung banget. Kalau nggak ada ini nggak ada konten. Oh, baik. Artinya kontennya konten positif. Baik, baik. Saya sudah tahu benang merahnya. Jadi keluarga itu sangat mendukung ya proses perjalanan dari untuk membuat konten ini. Karena saya mau konten makanan, udahlah nggak usah makan aja, buka dulu. Nggak bisa nih, ya udahlah. Gitu ya. Baik. Nah, saya mau tanya nih dengan Mr. Lam dan Pak Budi, apa sih yang menjadi kekuatan atau signature dari Pak Budi sendiri dan Mr. Lam? Signature-nya itu apa sih, yang dikenal sebagai apa di di platform yang Mr. Lam dan Pak Budi berikan kepada secara online ini? Baik, dulu kita sering mendengar pepatah orang mati meninggalkan Nama? budi. Oh, Budi, sorry. Orang mati meninggalkan budi. Bukan budi yang ini. Kalau sekarang udah ibu, orang mati meninggalkan data. Orang mati meninggalkan konten. Jadi orang yang sudah mati, kontennya nggak bisa dihapus. Karena kalau dia sendiri yang tahu aksesnya, maka sampai kapanpun konten itu akan berkeliaran. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memastikan konten-konten yang kita buat adalah konten yang bermanfaat. Selama walaupun kita sudah nggak ada, sudah wafat, insya Allah pahala dari ilmu yang bermanfaat dari konten-konten yang kita buat terus mengalir. Jadi itulah yang membuat kekuatan saya untuk terus membuat konten-konten yang positif. Harapannya ketika Allah sudah membatasi waktu saya di dunia ini, setidaknya orang-orang akan tetap merasakan manfaat dari semasa kita hidup. Dan insya Allah kita menjadi amal jariah. Baik. Wah, ternyata menyadarkan kita ternyata ya harus seperti itu. Menjadi content creator itu bukan hanya ternyata data ya, itu penting banget untuk kita dikenang sebagai apa. Kalau Mr. Lam sendiri nih, signature-nya dari saya itu seperti ini loh. Itu ada tidak? Coba. Oke, baik, terima kasih. Mungkin jawabannya sama ya. Makanya kenapa saat saya membuat skripsi, lalu saya lulus S1 tahun 2013, dan saat itu saya termotivasi bagaimana skripsi saya bisa menjadi buku dan dinikmati oleh setidaknya se-Indonesia. Tak disangka ternyata buku saya sudah digunakan di berbagai kampus, baik di Malaysia, Vietnam, sebagainya. Lalu di situ bagaimana kita bisa menentukan awal bulan Komariah yang tentunya kita semua tidak asing lagi saat menjelang Ramadan. Ada istilah sidang isbat, ada hisab sama ru'yah. Hisabnya itulah yang saya teliti bagaimana kita bisa menentukan rumus daripada trigonometri seperti itu. Makanya saat itu saya ditelepon sama universitas di Malaysia, orang tua nggak ngizinin, ya udah kita harus bakti sama orang tua seumur hidup seperti itu. Makanya ya udah di Indonesia saja seperti itu. Satu. Kemudian yang selanjutnya tahun 2017 saya dapat nulis lagi buku kedua. Tahun 2019 buku ketiga. Dan sekarang akan munculkan lagi buku keempat, tetapi dalam proses seperti itu. Mungkin nanti judulnya konten kreator seperti itu ya. Oke. Ya intinya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Budi benar ya. Ketika kita meninggal, kita mau bawa apa sih? Dalam hadisnya pun kita tahu sendiri kan. Idza matabnu adama in qata amalu ila sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awwaladin sholihatin ula. Ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa hanya satu, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kita. Makanya tadi saya sangat setuju lagi dengan kontennya Pak Budi. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga anak soleh tersebut mendoakan kita bagi orang tua. Itu satu. Yang kedua,
ilmu kita bermanfaat. Kita sudah meninggal dunia, kita nggak tahu umur. Karena umur itu tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dipercepat. Ketika kita meninggal dunia, ternyata konten tentang sigma tadi, tentang logaritma, Trigonometri. tentang konsep perkalian, ternyata bermanfaat bagi guru-guru ya pokoknya sedunia seperti itu. Makanya saya senang ketika makasih ya Mr. Lam, konten Bapak sangat membantu saya. Alhamdulillah. Apa sih ini konten? Salah banget nih. Wah, syukurillah. Ya intinya seperti itu. Iya, Termasuk iya, kita baik. nanti dari diri kita sendiri. Nah, semoga saja itu menjadi amal Jari. jariah. Oke, wow. Begini nih, tepuk tangan dong. Wow. Ini begini nih, kalau konten kreatornya itu berbasis religius itu, aduh, ini rasanya itu tersentuh sana sini, tampar sana sini. Ini gimana nih? Jadi, aduh, luar biasa banget ya. Luar biasa. Guru matematika ternyata sentuhan ruhiyahnya tuh tinggi banget. Apalagi guru PAI, aduh sudah jelas lah ya.